Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sinta Anggriani Puspasari dengan NIM PO 72243190071. Saya akan mempresentasikan tentang efektivitas metode ceramah terhadap peningkatan pengetahuan dan sikap remaja awal dalam mengkonsumsi tablet tambah darah di SLTPN 5 Balikpapan tahun 2020. Percapkan terima kasih kepada Ibu Penguji Utama yaitu Nurse Grace Carol Sipasulta M.Kep S.Kep Maternitas, kemudian Ibu Penguji 1 Hajah Nina Mardiana SPD M.Kes, dan Ibu Penguji 2 Ibu Ernani Setiawati SSIT M.Kep. Masyarakat remaja merupakan modal dari pembangunan suatu bangsa, sehingga kesehatan remaja perlu menjadi perhatian khusus, terutama bagi remaja putri, di mana kedepannya remaja putri adalah calon seorang ibu yang melahirkan generasi bangsa. Namun, jika remaja ini terkena anemia, maka angka kematian ibu bahkan angka kematian bayi akan meningkat. Dan tentunya dampak anemia ini tidak hanya berdampak pada saat seorang remaja putri menjadi calon ibu. Saat ini pemerintah sudah mengadakan program pemberian tablet tambah darah bagi remaja putri dengan sasaran adalah mahasiswi SLTP. Hasil SDKI 2012 menyatakan kesehatan reproduksi remaja mengenai pengetahuan dan tempat pelayanan kesehatan belum memadai. Inilah yang menjadi salah satu faktor penghambat mengenai program tablet tambah darah saat ini. Oleh karena itu, pentingnya penyuluhan tentang anemia dan tablet tambah darah bagi remaja sangat diperlukan. Penyuluhan kesehatan ceramah merubah perilaku seseorang ke arah yang lebih baik. Menurut WHO, angka kejadian anemia pada remaja putri di negara berkembang sekitar 27%. Prevalensi anemia pada wanita di Indonesia yaitu sebesar 23,9%. Sedangkan prevalensi anemia pada wanita umur 5 hingga 14 tahun sebesar 26,4% dan umur 15 hingga 25 tahun sebesar 18,4%. Hal ini juga disampaikan pada penelitian Nuradiani Briawan dan Dwi Rani pada tahun 2017, di mana kejadiannya adalah di Bogor. Angka konsumsi tablet tambah darah pada remaja adalah 15% dan angka anemia adalah 61,55% dari mahasiswa yang tidak mengkonsumsi tablet tambah kesehatan dapat dilakukan dengan berdarah. Ada 10 siswa yang rutin mengkonsumsi tablet tambah darah dan 10 siswa lainnya tidak rutin dalam mengkonsumsi tablet tambah darah. Dengan alasan 6 dari 10 siswa yang tidak mengkonsumsi tablet tambah darah adalah belum paham benar mengenai pentingnya tablet tambah darah, sedangkan 4 lainnya tidak mau mengkonsumsi tablet tambah darah dengan rutin dikarenakan pada saat mereka mengkonsumsi tablet tambah darah tersebut, berat badan mereka naik secara signifikan. Tentunya, rumusan masalah yang saya angkat dari penelitian saya adalah apakah metode ceramah mempengaruhi tingkat pengetahuan dan sikap remaja awal dalam mengkonsumsi tablet tambah darah di SLTPN 5 Balikpapan tahun 2020. Tujuan umumnya adalah menganalisis efektivitas metode ceramah terhadap peningkatan pengetahuan dan sikap remaja awal dalam mengkonsumsi tablet tambah darah di SLTPN 5 Balikpapan tahun 2020. Tujuan khusus saya adalah mengidentifikasi karakteristik responden dan menganalisis tingkat pengetahuan dan sikap remaja awal di SLTPN 5 Balikpapan mengenai anemia dan tablet tambah darah sebelum dan sesudah dilakukan metode ceramah. Penelitian ini juga memiliki manfaat. Yang pertama, bagi saya sendiri, bagi responden, bagi tenaga kesehatan, bagi institusi pendidikan, bagi institusi tempat penelitian. Penelitian yang saya ambil ini adalah untuk mengetahui efektivitas metode ceramah terhadap peningkatan
Pengetahuan dan sikap remaja awal dalam mengkonsumsi tablet tambah darah di SLTPN 5 Balikpapan. Saya melakukan penelitian ini dengan jenis penelitian kuasi eksperimen dengan desain one group time series pretest dan post-test design. Saya mengambil sampelnya secara probability sampling dengan menggunakan metode sample random sampling. Melakukan penelitian ini di SLTPN 5 Balikpapan di tahun 2020. Pada bab 2, peneliti membahas sedikit mengenai anemia. Anemia adalah kondisi kadar hemoglobin dalam darah di bawah dari normal. Remaja awal yaitu remaja yang berusia antara 12 sampai 15 tahun. Pengetahuan adalah segala hal yang diketahui oleh manusia dari pengalaman yang diperolehnya melalui penginderaan baik yang diperoleh secara sengaja maupun kebetulan. Kriteria pengetahuan baik, pengetahuan cukup, dan pengetahuan kurang. Sikap adalah penilaian seseorang terhadap objek atau sikap yang telah dilihat secara langsung dan diterjemahkan dalam perilaku. Pengukuran sikap menggunakan skala Likert, yaitu sikap baik, sikap kurang, dan sikap cukup. Efektivitas berasal dari bahasa Inggris, yaitu dari kata efektif, yang berarti keberhasilan dalam pencapaian suatu tujuan. Adapun standar efektivitas adalah apabila mencapai 60% dari hasil sebelumnya, maka sudah dapat dinyatakan cukup efektif. Penyuluhan adalah pemberian informasi kepada sejumlah sasaran. Media atau alat peraga yang digunakan dapat berupa yaitu media e-learning yang menggunakan aplikasi seperti WhatsApp, Zoom, dan lain-lain. Kerangka teori. Hal ini dimulai di mana remaja awal resiko atau rentan sekali untuk terjadi anemia. Penyebabnya adalah kehilangan darah atau menstruasi, asupan gizi yang tidak adekuat, sehingga kebutuhan Fe atau zat besi ataupun tablet tambah darah itu kebutuhannya meningkat. Hal ini harus diimbangi dengan pengetahuan yang baik didapat dari dengan metode ceramah dan pada saat pandemi ini menggunakan media e-learning. Dengan informasi meningkatnya pengetahuan dan sikap yang baik diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran bagi remaja dalam mengkonsumsi tablet tambah darah sehingga anemia pada remaja dapat dihindari. Kerangka konsep itu metode ceramah sebagai variabel independen serta sikap dan pengetahuan sebagai variabel dependen. Hipotesis metode ceramah efektif dalam peningkatan pengetahuan dan sikap remaja awal dalam mengkonsumsi tablet tambah darah di SLTPN 5 Balikpapan tahun 2020. Kuasi eksperimen dengan desain one group time series pretest and post-test design. SLTPN 5 Balikpapan sejak Maret 2020 hingga April 2020. Populasi pada penelitian ini adalah siswi kelas 7 SLTPN Negeri 5 Balikpapan yang berjumlah 180 orang. Dan sampel pada penelitian ini dilakukan dengan randomized sampling. Sampel pada penelitian ini adalah 30 orang. Dan penelitian ini adalah kuesioner yang menggunakan Google Form. Sebelum penelitian dilakukan, maka instrumen penelitian dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Setelah penelitian dilakukan, data yang diperoleh dilakukan analisa univariat dan bivariat. Penelitian ini dilakukan dengan standar yang telah ditetapkan. Intervensi dilakukan sebanyak 3 kali. Interval setiap intervensi adalah 1 minggu. Untuk definisi operasional variabel independen, yaitu variabel bebasnya adalah metode ceramah. Metode ceramah adalah suatu cara pemberian penjelasan kepada remaja putri pada waktu dan tempat tertentu menggunakan media PowerPoint secara e-learning, di mana materi penyajian mengenai tablet tambah darah, efek tidak mengkonsumsi tablet tambah darah, dan risikonya saat remaja putri menjadi seorang ibu. Cara ukurnya yaitu observasi dengan menggunakan kuesioner. Skala ukurnya adalah ordinal dengan hasil ukur efektif
Jika hasil post-test ketiga mengalami peningkatan lebih dari sama dengan 60% dari hasil pretest, dan tidak efektif jika hasil post-test yang ketiga mengalami peningkatan kurang dari 60% hasil pretest. Pada tingkat pengetahuan adalah hasil tahu dan paham dalam jenjang kemampuan menjawab dengan benar pertanyaan pada kuesioner yang diberikan, meliputi pengertian, tanda gejala, faktor yang mempengaruhi anemia remaja, dampak anemia, dan pencegahan anemia. Cara ukurnya yaitu observasi, alat ukurnya berupa kuesioner, skala ukurnya juga berupa ordinal dengan hasil ukur baik jika menjawab lebih dari 10 hingga 15 pertanyaan pada kuesioner dengan benar, cukup jika menjawab lebih dari 5 sampai dengan 10 pertanyaan pada kuesioner dengan benar, dan kurang jika menjawab 1 hingga 5 pertanyaan pada kuesioner dengan benar. Sikap merupakan tanggapan yang ditunjukkan responden tentang pernyataan sangat setuju sampai tidak setuju terhadap pencegahan anemia dengan mengkonsumsi tablet tambah darah. Cara ukurnya yaitu observasi dengan alat ukur kuesioner dan skala yang ukurnya ordinal. Hasil ukurnya adalah baik jika menjawab sebesar 76 hingga 100% dari seluruh pernyataan dalam kuesioner, yaitu dengan skor 57 atau 7 sampai 75. Dikategorikan cukup jika menjawab sebesar 56 hingga 75% dari seluruh pernyataan dalam kuesioner. Yang didapat adalah 42 hingga 56. Kurang jika menjawab sebesar kurang dari 56% dari seluruh pernyataan dalam kuesioner, 0 hingga 41. Pada uji validitas yang dilakukan, didapatkan hasil sejumlah 15 pertanyaan pada kuesioner pengetahuan dan 15 pernyataan pada kuesioner sikap dinyatakan valid dilihat dari nilai R hitung yang lebih dari 0,444. Sampel sejumlah 20 responden. Pada uji reliabilitas didapatkan hasil bahwa kuesioner pengetahuan memiliki nilai alfa 0,768 dan kuesioner sikap dengan nilai alfa 0,740. Keduanya memiliki angka reliabilitas lebih besar dari 0,7. Dilakukan di SLTPN Negeri 5 Balikpapan yang bertempat di Jalan Marsma RS Wahyudi nomor 7 RT 13, Kelurahan Pinggan Baru, Kecamatan. Didapatkan hasil mengenai karakteristik demografi responden, di mana usia responden yang terbanyak adalah 14 tahun, pendidikan orang tua yang terbanyak adalah SMA, dan pekerjaan orang tua yang terbanyak adalah karyawan swasta. Dari analisa univariat didapatkan hasil mengenai distribusi frekuensi tingkat pengetahuan dan sikap remaja terhadap konsumsi tablet tambah darah sebelum dan sesudah metode ceramah diberikan. Pada variabel pengetahuan, pada saat pretest, pada kategori baik hanya terdiri dari 4 responden. Begitu juga pada saat post-test pertama, di kategori baik hanya terdiri dari 4 responden. Namun pada saat post-test yang kedua, pada kategori baik terjadi peningkatan jumlah responden, yaitu menjadi 8 responden. Dan pada saat post-test yang ketiga, pada kategori baik responden menjadi meningkat, yaitu 22 responden. Pada saat post-test yang ketiga, jumlah responden pada kategori baik meningkat, yaitu menjadi 22 responden. Pada variabel sikap, saat dilakukan pretest tidak ada responden yang memiliki kategori baik. Sedangkan setelah dilakukan intervensi ceramah dan dilakukan post-test, terjadi perubahan yang signifikan, yaitu pada saat post-test yang pertama terdapat 2 responden yang berada pada kategori baik. Begitu pula pada saat post-test yang kedua terdapat 10 responden pada kategori baik, dan pada saat post-test yang ketiga terdapat 23 responden pada kategori baik. Diperoleh hasil pada tingkatan pengetahuan sebelum dan sesudah metode ceramah diberikan, yaitu pada saat pretest nilai minnya adalah 2,47 dengan nilai median dan modus adalah 3 dan standar deviasi adalah 0,730. Pada saat post-test pertama, nilai minnya adalah 2,07 dengan nilai median dan modus adalah 2 dan standar deviasi adalah 0,583. Pada saat post-test yang kedua, nilai minnya adalah 1,73 dengan nilai median dan modus adalah 2 dengan standar deviasi adalah 0,450. Begitu juga pada saat post-test yang ketiga, nilai minnya adalah 1,27 dengan nilai median dan modus adalah 1 dan standar deviasinya adalah 0,450.
Variabel sikap saat analisa univariat dilakukan juga diperoleh hasil, yaitu pada saat pretest nilai minnya adalah 2,67 dengan median dan modus adalah 3 dan standar deviasi adalah 0,479. Pada saat post-test yang pertama nilai minnya adalah 2,17 dengan median dan modus adalah 2 dan standar deviasi adalah 0,531. Sedangkan pada saat post-test yang kedua didapatkan nilai min adalah 1,73 dengan nilai median dan modus adalah 2 dan standar deviasi adalah 0,583. Dan pada saat post-test yang ketiga nilai minnya adalah 1,23 dengan nilai median dan modus adalah 1 dan standar deviasinya adalah 0,430. Pada variabel pengetahuan dilakukan uji hipotesis dengan menggunakan uji Wilcoxon, sedangkan pada variabel sikap uji hipotesis dilakukan menggunakan uji T berpasangan. Sehingga uji hipotesis pada variabel pengetahuan menggunakan uji Wilcoxon dan uji hipotesis pada variabel sikap menggunakan uji T berpasangan. Dari analisa bivariat didapatkan hasil pada variabel pengetahuan, yaitu pada saat pretest minnya adalah 6,43, pada saat posttest nilai minnya adalah 7,20 dengan nilai p-value adalah 0,000. Begitu juga pada saat posttest minnya adalah 9,00 sehingga p-value-nya adalah 0,000. Pada saat post-test yang ketiga, nilai minnya adalah 11,93 dengan p-value adalah 0,000. Begitu pula dengan variabel sikap. Pada saat pretest, nilai minnya adalah 36,90. Pada saat post-test yang pertama, nilai minnya adalah 46,30 sehingga p-value hasilnya adalah 0,037. Sedangkan min pada saat post-test yang kedua adalah 52,80 sehingga menghasilkan p-value adalah 0,014. Juga pada saat post-test yang ketiga, nilai min pada sikap adalah 59,57 dengan p-value adalah 0,006. Dari kesimpulan bahwa terjadi perubahan yang signifikan dan bermakna terhadap tingkatan pengetahuan dan sikap setelah intervensi metode ceramah diberikan karena nilai p-value adalah kurang dari 0,05. Hasil penelitian ini sebanding dengan penelitian yang dilakukan oleh Yulinda dan Fitria pada tahun 2018 mengenai efektivitas penyuluhan metode ceramah dan audio visual dalam meningkatkan pengetahuan dan sikap tentang sadari di SMKN 5 Surabaya dengan tingkat pengetahuan baik meningkat dari 80% menjadi 93,75% dan meningkatnya sikap positif dari 32,5% menjadi 90%. Penelitian ini juga sebanding dengan penelitian Helpia Guspita pada tahun 2017 yang menunjukkan bahwa metode ceramah sangat efektif diberikan untuk meningkatkan pengetahuan remaja tentang HIV atau AIDS dengan nilai rata-rata 9,55 meningkat menjadi 11,58 dengan nilai P sama dengan 0,001. Dan efektif diberikan untuk merubah sikap remaja tentang HIV atau AIDS dengan nilai rata-rata 32,34 meningkat menjadi 44,86 dengan nilai P sama dengan 0,001. Ini tidak sebanding dengan penelitian yang dilakukan oleh Ramdhani, Rahmat, dan Fahrudin pada tahun 2018 mengenai proses pelaksanaan pembelajaran PAI dengan e-learning yang dilaksanakan dengan metode ceramah. Karena metode ini hanya berpengaruh pada kompetensi pengetahuan saja, sedangkan sikap dan keterampilan tidak ada korelasinya. Salah satunya adalah dalam penentuan sampel. Kelemahan lainnya adalah pada saat penggunaan aplikasi Zoom. Kesimpulan penelitian ini adalah responden yang dilakukan penelitian yaitu remaja awal di SLTPN 5 Balikpapan, khususnya siswi kelas 7 yang sebagian besar berusia 14 tahun yaitu 63,3%, dengan orang tua yang sebagian besar berpendidikan SMA dengan persentase 50%, dan mayoritas pekerjaan orang tua dari responden tersebut adalah karyawan swasta dengan persentase 43,33%. Efektivitas metode ceramah menunjukkan kualifikasi yang baik dengan adanya peningkatan pengetahuan. Hal ini berdasarkan pada hasil penelitian di mana sebelum dilakukan intervensi metode ceramah pada kategori baik sebanyak 4 orang atau sekitar 13,3%.
dan terjadi peningkatan setelah dilakukan intervensi metode ceramah sebanyak 3 kali. Pada pos intervensi ketiga, untuk kategori baik sebanyak 22 orang atau sekitar 73,3%. Efektivitas metode ceramah menunjukkan kualifikasi yang baik dengan adanya peningkatan sikap. Hal ini berdasarkan pada hasil penelitian di mana sebelum dilakukan intervensi metode ceramah tidak ada responden dengan kategori baik. Dan setelah dilakukan intervensi metode ceramah terjadi peningkatan sikap pada pos intervensi ketiga. Untuk kategori baik yaitu sebanyak 23 orang atau sekitar 76,7%. Sehingga secara garis besar dapat ditarik kesimpulan bahwa metode ceramah efektif dalam peningkatan pengetahuan dan sikap secara signifikan. Hal ini terbukti dari hasil analisis di mana p-value adalah kurang dari 0,05. Saran dari penelitian ini adalah bagi tempat penelitian diharapkan pihak sekolah mampu memberikan motivasi kepada siswinya sehingga mereka mau meminum atau mengkonsumsi tablet tambah darah secara rutin. Bagi puskesmas setempat diharapkan dapat memberikan penyuluhan dan motivasi kepada remaja tersebut. Dan pada penelitian selanjutnya diharapkan dari hasil penelitian ini yang membahas mengenai faktor lain terkait pencegahan dan penata laksanaan anemia pada remaja seperti deteksi defisiensi zat besi ataupun faktor budaya, kebiasaan dan kepercayaan di masyarakat yang menjadi faktor penghambat konsumsi tablet tambah darah bagi remaja. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.